Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8. Semoga tetap sehat, tetap semangat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita lanjutkan materi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang perdagangan antar negara. Nah, di materi sebelumnya kita telah membahas tentang perdagangan antar daerah, ya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian dari perdagangan antar daerah, kemudian aktivitas perdagangan antar daerah, antar negara, ya mohon maaf. Kemudian selanjutnya ada manfaat perdagangan antar negara dan faktor pendorong dan juga penghambat dari perdagangan antar negara. Nah, yang pertama, pengertian dari perdagangan antar negara, yaitu pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda disebut perdagangan antar negara atau disebut juga perdagangan internasional. Pertukaran atau jual beli barang atau jasa ini dapat terjadi antara negara satu atau lebih. Nah, kemudian ada aktivitas perdagangan antar negara. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ada ekspor dan juga impor. Nah, apa itu pengertian dari ekspor? Yaitu adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Ya, jadi pelaku ekonomi ini mengekspor barang dan jasa dari dalam negeri untuk diekspor ke luar negeri. Nah, kemudian adapun kegiatan ekspor ini dapat melakukan sejumlah hal. Ya, yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen berkaitan dengan kegiatan ekspor. Kemudian ada juga menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dalam negeri dan melakukan promosi produk dalam negeri di luar negeri. Jadi kita mengekspor ke luar negeri itu tentunya untuk mempromosikan produksi dalam negeri ke luar negeri, ya, contohnya produksi Indonesia untuk dipromosikan ke luar negeri. Kemudian yang ada juga aktivitas dari perdagangan antar daerah yaitu impor, ya, sebaliknya dari ekspor. Kalau impor yaitu kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Jadi kita membeli barang atau jasa itu dari luar negeri. Jadi luar negeri memberikan barang itu kepada kita ke dalam negeri, ya. Nah, kemudian ada manfaat dari perdagangan antar negara. Ya, di sini ada 5. Yang pertama ada mendapatkan devisa, ya. Tentunya perdagangan antar negara ini banyak sekali manfaatnya, maupun itu kegiatan ekspor ataupun impor. Ya, yang pertama ada mendapatkan devisa, yaitu apabila kita mengekspor suatu komoditas, ya, kita akan mendapatkan mata uang asing, ya. Contohnya seperti dolar Amerika, ya, kemudian juga mata uang yen, ya, dari negara Jepang. Nah, mata uang asing ini biasa disebut devisa. Nah, artinya ketika kita adanya aktivitas perdagangan antar daerah, kita mendapatkan devisa, ya, atau mata uang asing. Nah, yang kedua ada memperluas kesempatan kerja. Perdagangan antar daerah, terutama kegiatan ekspor ini memberi kesempatan memperluas kesempatan kerja. Ya, jadi tentunya ketika barang-barang untuk diekspor itu membutuhkan tenaga kerja, ya, jadi memperluas kesempatan kerja di manfaat perdagangan antar negara ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada menstabilkan harga. Nah, suatu jenis barang dalam negara harganya itu mahal, ya, atau jumlahnya itu kurang atau tidak mampu memenuhi kebutuhan. Nah, untuk mengatasinya, ya, salah satunya dengan kita mengimpor atau mengekspor
barang-barang kita. Ya, jadi kebijakan impor barang membuat harga itu akan stabil dan permintaan juga dapat dipenuhi. Nah, kemudian yang keempat ada meningkatkan kualitas konsumsi. Nah, melalui perdagangan antar negara, penduduk dapat membeli berbagai barang yang belum tentu dihasilkan di dalam negeri, ya, ataupun sebaliknya. Kemudian, nah, di sisi lain juga perdagangan antar negara dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. Kemudian yang kelima ada mempercepat alih teknologi. Nah, di zaman sekarang ya tentunya dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri dengan melakukan teknologi saat ini. Nah, kemudian selanjutnya ada faktor pendorong dan juga penghambat perdagangan antar negara. Yang pertama ada faktor pendorong. Faktor pendorong itu karena adanya perbedaan sumber daya alam, ya. Jadi sumber daya alam yang dimiliki setiap negara itu kan berbeda-beda. Ya, jadi untuk mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan dan tidak dimiliki suatu negara itu, terjadilah interaksi antar negara, terjadilah interaksi perdagangan antar negara. Ya, contohnya nih, misalkan Indonesia mengekspor furnitur dari kayu ya ke Jepang karena sumber daya alam yang kita miliki itu memungkinkan Indonesia menjual furnitur dari kayu ya dengan harga murah. Kemudian sebaliknya dari Jepang kita mengimpor mobil karena Jepang dapat memproduksi mobil dengan murah ya. Kemudian ada selera dan selanjutnya ada penghemat biaya produksi ya. Dan yang terakhir ada perbedaan teknologi. Kemudian di sini juga ada faktor penghambatnya. Nah, selain ada pendorong ya, tentunya perdagangan antar negara ini juga ada penghambatnya. Ya, yang pertama ada tidak amannya suatu negara. Ya, artinya faktor keamanan ini mempengaruhi para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional. Ya, jika suatu negara itu tidak aman, maka perdagangan akan beralih ke negara lain atau berpindah ke negara yang lebih aman. Nah, yang kedua ada kebijakan ekonomi oleh pemerintah dan yang terakhir ada tidak stabilnya kurs mata uang asing. Nah, mungkin dicukupkan pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.